Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam renungan buat kita pada pagi hari ini. Dan saya berharap kita bangun pagi-pagi dengan tubuh dan jiwa yang segar. Karena memang Tuhan sudah memberkati kita pada malam tadi sampai pada pagi hari ini kita bangun dengan kondisi fisik yang segar. Sehingga kita boleh menikmati firman Tuhan sebagai pemujian kita untuk menyambut berkat demi berkat yang Tuhan berikan, yang sudah Dia berikan dan akan Dia berikan kepada kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita berdoa kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan Yohanes 14 ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini kita mengerti bahwa Yesus Tuhan kita itu sungguh-sungguh baik. Dari mulanya ketika Dia mati, Dia rela menderita untuk kebahagiaan kita. Dia rela mati supaya kita bisa hidup. Itu luar biasa, bukan? Itulah kebaikan dan pengorbanan Tuhan Yesus kepada kita sebagai Tuhan. Dia suka, dan satu sukacitanya dan keinginannya bagaimana supaya setiap orang itu boleh hidup. Itulah satu sukacita dan keinginan daripada Tuhan Yesus. Makanya Dia taat untuk apa? Tersalib, taat untuk melakukan apa yang dikatakan, diperintahkan oleh Bapaknya kepadanya. Nah, setelah mati Dia bangkit. Bangkit artinya Dia mengalahkan kematian. Artinya kemenangan Yesus Kristus mengalahkan kematian itu menjadikan kita menjadi semakin teguh dan percaya bahwa apa yang dilakukan Yesus Kristus itu benar-benar adalah Tuhan yang sejati. Karena Dia tidak bisa dikungkung oleh kematian itu. Dan kebangkitannya itu adalah anak sulung daripada kebangkitan daripada seluruh manusia ini. Artinya orang-orang yang percaya nantinya ketika Dia mati juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus yang sudah bangkit pertama mendahului kita. Dan kemudian Dia naik ke sorga, tapi Dia tidak saja meninggalkan kita begitu saja. Bahkan Dia memikirkan kita, saudara-saudara. Dia tidak meninggalkan kita sendiri tanpa penolong. Dia tidak membiarkan kita hidup sendiri tanpa ada yang menasihati, tanpa ada yang menguatkan, tanpa ada yang duduk di samping kita yang selalu memberikan pengarahan dan nasihat sehingga kita boleh berjalan dalam kehidupan yang benar. Makanya firman Tuhan ini katakan, aku minta kepada Bapa. Dia minta kepada Bapaknya. Setelah Dia naik ke sorga, Dia minta kepada Bapaknya supaya Bapa memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Penolong dikatakan di sini Parakletos. Parakletos artinya bisa dua, ya, bisa penolong dan juga bisa advokat, pembela, penasehat. Penolong, memang selama ini Yesus adalah penolong bagi kita untuk apa? Lepas dari kekuatan iblis, kekuatan setan, dan menolong kita dalam berbagai macam pergumulan demi pergumulan kita. Kemudian Parakletos yang ditafsirkan atau diterjemahkan dengan advokat, pengacara, pembela kita. Dia membela kita dari seluruh musuh-musuh kita. Dan Dia juga menjadi penasihat yang agung bagi kita.
Ketika kita mengalami keterpurukan, ketika kita mengalami ketidakmengertian, ketidaktahuan atau kebingungan, maka Parakletos itu yang memberikan nasihat apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita katakan. Bahkan sampai ketika kita susah untuk berdoa pun, maka Parakletos ini yang akan memberikan apa? Memberikan kata-kata yang bisa kita ucapkan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu penolong. Dan di sini dikatakan penolong yang lain. Nah, saudara-saudara, berarti ada yang penolong sebelumnya. Penolong sebelumnya, Parakletos yang sebelumnya, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Dia adalah Parakletos, penolong kita. Sebenarnya kalau di ayat yang lain diterjemahkan dengan pengantara. Walaupun lebih banyak orang mengartikan itu sebagai penolong. Tapi yang manapun itu artinya, yang dimaksud adalah yang menjadi penolong yang utama bagi kita. Yang pertama adalah Yesus Kristus. Kemudian dikatakan di sini penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, yang menjadi kekuatan, yang menjadi penolong, menjadi penasehat, pembela kita dalam setiap kehidupan kita. Itulah Parakletos itu, itulah Roh Kudus itu. Apa fungsinya? Supaya ia menyertai kamu sampai selama-lamanya. Ini luar biasa, saudara-saudara. Tuhan memberikan penolong kepada kita, yang memberikan penyertaan kepada kita sampai selama-lamanya. Bukan hanya 1 hari, bukan hanya 2 hari, bukan hanya seminggu, sebulan, setahun, tapi selama-lamanya. Dia akan memberikan pertolongan, nasihat kepada kita yang akan membela kita menghadapi begitu banyak lawan-lawan dan perseteruan-perseteruan dan kehidupan duniawi yang begitu ganas itu. Itulah hebatnya kasih Tuhan itu. Makanya kita bersyukur, saudara-saudara, bahwa kita memiliki Allah Tritunggal, Allah Bapa yang menciptakan dunia ini, dan Allah Anak yang membela kita, yang menebus kita, yang menolong kita, dan juga kemudian penolong yang lain, yaitu Roh Kudus Tuhan. Jadi kata Parakletos ini ditujukan kepada Roh Kudus, bukan manusia. Makanya salahlah Injil Barnabas yang menyamakan Parakletos itu dengan Paraklutos, yang artinya orang yang terhormat, yang sering diterjemahkan dengan Ahmad, yang itu adalah nama lain daripada Muhammad. Nah, saudara-saudara, mari kita pakai logika. Tadi dikatakan di sini Tuhan akan memberikan penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, selama-lamanya. Katakanlah perkataan ini disampaikan kepada apa? Murid-murid Tuhan Yesus ketika itu, maka Muhammad belum lahir. Jadi itu sudah sangat janggal sekali. Dan kemudian ya, kalau dikatakan sampai selama-lamanya, sepanjang umur dunia, Muhammad tahun 600-an juga sudah meninggal dunia. Jadi tidak mungkin dia akan menjadi penolong sebagai penolong kepada manusia untuk selama-lamanya. Jadi penafsiran itu sangat-sangat ngawur dan sangat-sangat salah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak ingin mau membahas tentang itu. Tapi kita mau katakan bahwa Parakletos itu adalah Roh Kudus Tuhan yang menjadi penolong bagi kita, yang dia boleh ada bersama dengan kita dari dalam dan juga ada di samping kita setiap saat untuk memberikan nasihat, wejangan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku, mari sambut Sang Penolong kita supaya kita dimampukan hidup dengan pertolongan daripada Tuhan, dan kita boleh hidup dengan hal-hal yang baik yang dikenan oleh Tuhan. Sehingga ketika kita menderita pun kita akan kuat. Ketika kita mengalami pergumulan pun kita tidak akan pernah surut. Dan apapun yang terjadi, kita tetap akan berjaya melangkah dalam kehidupan kerohanian kita yang mapan dan matang, sehingga kita boleh sampai ke sorga kelak. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk buat firman-Mu yang begitu luar biasa, yang semakin meneguhkan kami. Begitu luar biasa baiknya, maha kasihnya
Tuhan itu ya Tuhan. Tuhan yang Engkau berikan kepada kami, yaitu Kristus yang sudah menebus kami. Dia bukan saja hanya memperhatikan kami ketika dia hidup, tapi justru ketika dia pergi pun ke sorga, dia selalu meminta kepada Bapa untuk memberi penolong kepada kami. Terima kasih Yesus. Dalam namamu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah dengarkan firman Tuhan, tetaplah kuat karena penolong kita ada bersama-sama kita. Dia selalu berada di samping kita untuk memberikan nasihat, dan dia juga ada di dalam hidup kita untuk menolong kita dari dalam. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu. Salam.